Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys. This is about English lesson, rangkuman materi pembelajaran bahasa Inggris tingkat madrasah alias semester gasal, latihan soal jelang penilaian akhir semester. Okay, everybody just pay attention about this topic. Okay. The first is about reading text personal letter, tentang surat pribadi. What is personal letter? Personal letter is letter for person to person. For example, this letter from Nurmala, and the sender Nurmala and the receiver is Sarah. Okay, and the question personal letter. What is the main idea of the first paragraph? Ya, ide paragraf pertama, Sarah tells Robbie she wants to reply the letter. She denies to be a best friend. She feels happy to read the letter. Normal is unhappy to receive the letter. Okay, the answer is D. She feels happy, merasa senang. The following are the writer's hobbies except playing games, reading books, watching movies. Ya, yang except adalah playing games, yang kecuali. If we read carefully, maka and the answer is yang A, playing games atau bermain game. Usually personal letters, pertanyaannya tentang main idea, ide utama, kemudian juga tentang the content, isi dari letter tersebut. Okay, the next is about reading descriptive text. Ya, masih untuk materi kelas 10, still for 10th grade. It is descriptive text. The text is about London Bridge. What is London Bridge? London Bridge is jembatan London, mendeskripsikan jembatan London. The questions, the first is how is the London Bridge? Ya, bagaimana London Bridge itu? And then second one, what is the benefit of reading the text? Ya, manfaat dari membaca teks tersebut apa? The third is what make people interested in visiting London Bridge? Ya, apa hal yang menjadikan menarik bagi orang-orang untuk berkunjung ke jembatan London? And the fourth is what is the purpose of this text? Ya, purpose atau tujuannya apa? Ya, untuk purpose itu sendiri, descriptive text adalah to describe atau menggambarkan, mendeskripsikan sesuatu. Certain bisa place, tempat, certain things, benda bisa, person bisa, people juga, ataupun benda-benda bersejarah. Nah, untuk teks tersebut tadi adalah describe about London Bridge. Nah, untuk yang pertanyaan selanjutnya bisa dilihat di detailnya. And then the next reading is a functional text letter. Nah, untuk kali ini yang kelas 11 tentang text letter, surat. Tapi kali ini adalah dari personal ke sebuah company perusahaan. From Georgina. Ya. I regret to tell you that I'm going to resign from this company. I have to stay with my husband abroad. He is accepted by an advertising company in the United States. I also plan to develop my career there. This opportunity gives me chance to grow professionally and will allow us to relocate just a few miles from our families and relatives. Actually, this was not easy decision to make. The past 5 years have been very rewarding. I have many working here as atmosphere. All staff are friendly and the team is very solid. Perhaps I will not find similar condition in my next work, but it is a challenge. I must adapt different culture. Again, I thank you for the time that I have spent at your company. I wish you and this company all the best. Ya, dari Georgina. Dari Georgina ke sebuah company di mana dia ingin resign. Nah, ini questionnya. Why did Georgina write the letter? Kenapa menulis surat tersebut? Alasannya adalah to inform the manager about resignation. Jawabannya B, menginformasikan kepada manajer tentang pengunduran dirinya. Jadi Georgina ini akan mengundurkan diri dari company tersebut. From the text we know that Georgina, dari teks tersebut kita tahu apa itu. A is a single, B will live overseas, is married to an American, dan sebagainya. Nah, sekarang adalah text functional invitation. Berbeda dengan yang tadi personal letter, ini invitation, undangan. Nah, tujuannya adalah to invite someone, mengundang seseorang to come, untuk datang certain event. Nah, pertanyaannya misalnya adalah what is the purpose of text? Ya, to invite someone to come to certain occasion atau agenda atau event. How long does the celebration last? Nah, kalau yang acara tadi berlangsung dari jam 5 sampai jam 9, berarti 4 hours. Jadi, berapa lama
perayaan itu berlangsung? Jawabannya adalah 4 hours, selama 4 jam. Kemudian ada teks lagi, news item text. Nah, untuk kali ini yang news item text itu untuk grade 12 ya, untuk grade kelas 12. News item text itu tentang teks berita, menginform, memberitahu, mengabarkan sebuah newsworthy event, sebuah kejadian yang berharga menurut nilai berita. Questionnya misalnya, what is the purpose of the text? Tujuan teksnya. Ya, tentunya karena newsletter dia to inform readers about a statement for buying an event. Jadi A jawabannya, yaitu menginformasikan pembaca tentang sebuah kejadian. Apa itu kejadiannya? A statement for buying an event. Event itu bayi. Nah, what is the generic structure of the text bab? Nah, susunan generiknya, struktur teksnya untuk news item adalah yang yang E ya, newsworthy event, background event, sources. Jadi ada peristiwa yang bernilai berita, kemudian latar belakang kejadiannya, serta sources. What is sources? Sources adalah sumber beritanya itu dari mana. Jadi ketika ada sebuah berita, entah itu bentuknya written tadi, harus ada sumber berita. Kemudian ada contoh soal isya atau grammar di sini dan juga gabungan dari expression. Contohnya, rubahlah kalimat menjadi pasif, bentuk pasif. My brother repaired the motorcycle yesterday. Ya, menjadi the motorcycle was repaired by him yesterday. Ya, kemudian ada complete the dialogue with the expression, suitable expression. Good afternoon, ma'am. May I help you? Yes, please. I'm looking for the samples of this product. I'm sorry, ma'am. We only have the full size. Oh, see. Oh, I see. Would like to me help you find out the product, ma'am? Nah, ini yang correct answer adalah no, thank you. Karena ibunya Yasmin ini inginnya yang sample size. Untuk cari yang lain, oh tidak, no thank you, atau no thanks. Nah, untuk selanjutnya, complete the sentence using general truth, kebenaran umum. If you heat water until 100 degrees of Celsius, apa yang terjadi? Ketika kita memanaskan air sampai 100 derajat Celcius, apa yang terjadi kira-kira? Ya, tentunya contoh bebas ya jawabannya, yang penting logika sesuai dengan kebenaran umum. Misalnya, kuman-kumannya atau bakterinya akan mati. Berarti the bacteria atau the virus will die. Menggunakan subjek ditambah will ditambah verb one. Karena ini kalimat pengandian tipe pertama. If plus subject plus verb 1. Nah, selanjutnya adalah subjek plus will plus verb 1. Misalnya the bacteria will die, atau misalnya airnya akan menjadi panas. The water will be hot. Atau misalnya kita bisa meminumnya. Kita akan bisa minum. I can drink the water misalnya. Jadi untuk yang complete the sentence using general truth ini bebas berdasarkan jawaban kita. Thanks for watching.